Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil dari diskusi kami yang berjudul Identifikasi dan Pengukuran Risiko. Anggota kelompok kami yaitu ada Nurul Aziza, Rizka Noviana, dan saya sendiri, Salah Syafira. Ada Sylvia Ramayanti, Fani Ramasyari, dan Vipin Yunita. Baiklah, langsung saja masuk ke materi yang pertama yang dijelaskan oleh Fani. Baiklah, saya Fani. Saya akan menjelaskan tentang identifikasi risiko. Secara umum, langkah-langkah dalam identifikasi dan pengukuran risiko adalah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi risiko dan mempelajari karakteristik risiko tersebut. 2. Mengukur risiko tersebut melihat seberapa besar dampak risiko tersebut terhadap kinerja perusahaan dan menentukan prioritas risiko tersebut. Pertama kali, risiko perlu diidentifikasi. Kemudian kita perlu mempelajari karakteristik risiko tersebut, serta melakukan evaluasi. Pemahaman yang baik terhadap karakteristik tersebut akan bermanfaat untuk memutuskan metode yang tepat untuk mengelola risiko tersebut. Langkah berikutnya adalah melakukan prioritas risiko, di mana kuantifikasi risiko merupakan sesuatu komponen penting dalam langkah tersebut. Melalui kuantifikasi tersebut, kita bisa mengukur tinggi rendahnya risiko dan bagaimana dampak risiko tersebut terhadap kinerja perusahaan. Bagian di atas menunjukkan pertama, ada sumber risiko yaitu api. Api bisa menyebabkan kebakaran dan kerugian bagi organisasi. Kemudian ada risk factor atau faktor risiko yang menjadi katalis, yaitu yang mempercepat atau memperbesar kemungkinan munculnya kejadian tidak diinginkan. Dalam contoh di atas, risk factor tersebut adalah minyak tanah yang ditaruh di dekat kompor. Situasi tersebut akan meningkatkan kemungkinan terjadinya kebakaran. Jika terjadi kebakaran, maka gedung yang ditempati komputer tersebut akan terbakar. Dengan kata lain, gedung tersebut menghadapi exposure terhadap risiko kebakaran. Kemudian terjadi kejadian yang tidak kita inginkan, yaitu kebakaran. Kebakaran tersebut mengakibatkan kerugian. Selanjutnya dibacakan oleh Nurul Aziza. Oke, baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja sumber-sumber resiko. Nah, teknik lain untuk kita dapat mengetahui sumber-sumber resiko itu adalah dengan memperluas pengamatan terhadap sumber-sumber resiko tersebut. Setelah sumber-sumber resiko tadi kita identifikasi, maka kita mencoba melihat nih resiko-resiko apa saja yang bisa muncul dari sumber-sumber resiko tersebut. Saya akan menjelaskan sumber-sumber resiko dari lingkungan sekitar kita. Yang pertama itu ada lingkungan fisik. Lingkungan fisik itu seperti bangunan yang telah dimakan usia, sehingga bangunan tersebut menjadi rapuh. Selain itu ada sungai yang dapat menyebabkan banjir, adanya gempa bumi, badai, dan kerusakan lainnya. Yang kedua itu ada lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial itu sepertinya terjadi kerusuhan sosial, adanya demonstrasi, konflik dengan masyarakat lokal, atau adanya seperti pemogokan pegawai, pencurian, dan perampokan. Yang ketiga, ada lingkungan politik. Lingkungan politik itu seperti perubahan perundang-undangan, perubahan peraturan, konflik antar negara yang mendorong boikot produk perusahaan. Yang keempat, ada lingkungan legal. Lingkungan legal itu adanya gagal mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang telah berlaku. Nah, yang kelima, ada lingkungan operasional seperti kecelakaan kerja, kerusakan mesin, kegagalan sistem komputer, dan adanya virus yang menyebabkan komputer tersebut. Selanjutnya ada lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi yaitu seperti adanya inflasi yang tidak terkendali. Setelah saya menjelaskan teknik identifikasi risiko sebelumnya, saya akan melanjutkan dan menjelaskan apa saja teknik pendukung lainnya untuk mengidentifikasi risiko. Yang pertama ada metode laporan keuangan. Metode ini dimulai dengan melihat rekening-rekening dalam laporan keuangan. Dari rekening tersebut kita dapat melihat nih dan menganalisis risiko-risiko apa saja yang bisa muncul dari rekening atau transaksi yang melibatkan rekening tersebut. Dengan melihat rekening laporan keuangan satu persatu dan melihat risiko yang bisa muncul dari rekening tersebut, kita pun bisa memperoleh gambaran risiko apa saja nih yang mungkin dihadapi oleh perusahaan tersebut. Yang kedua, menganalisis flowchart kegiatan dan operasi perusahaan. Metode ini berusaha melihat
sumber-sumber risiko dari flowchart, kegiatan dan operasi perusahaan. Metode ini terutama sangat sesuai untuk risiko tertentu, seperti risiko dari proses produksi. Nah, proses produksi ini dimulai dari masuknya input tertentu. Yang ketiga ada analisis kontrak. Analisis kontrak ini bertujuan untuk melihat risiko apa saja yang bisa muncul karena kontrak tertentu. Risiko ini lebih berkaitan dengan risiko tuntutan hukum. Nah, spesifikasi kontrak yang tidak menyeluruh bisa menimbulkan celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, sedapat mungkin kontrak itu dituliskan dengan bahasa yang jelas, menyeluruh, gunanya untuk meminimalkan resiko, seperti resiko tuntutan hukum atau ganti rugi. Yang selanjutnya ada catatan statistik kerugian dan laporan kerugian perusahaan. Nah, jika perusahaan mempunyai database yang baik, perusahaan bisa mencatat kerugian yang telah dialami oleh perusahaan. Perusahaan pun bisa menetapkan standar apa saja kenormalan yang tertentu untuk setiap kejadian. Jika suatu kejadian itu muncul dengan catatan yang tidak normal, maka manajer tersebut dapat melihat risiko dan bisa memeriksa lebih lanjut penyebabnya. Selanjutnya ada survei atau wawancara. Nah, terhadap manajer. Manajer itu merupakan pihak yang paling tahu operasi di dalam perusahaan tersebut, termasuk risiko-risiko yang telah dihadapi yang akan dihadapi oleh perusahaan. Karena itu, manajer bisa diminta bantuannya untuk mengidentifikasi risiko yang dihadapi oleh suatu perusahaan atau organisasi. Yang diperlukan adalah metodologi yang sistematis yang bisa memfasilitasi sesi diskusi tersebut. Setelah risiko diidentifikasi, selanjutnya yaitu tahap mengukur risiko. Jika risiko bisa diukur, kita bisa melihat tinggi rendahnya risiko yang kita hadapi oleh perusahaan. Kemudian bisa kita melihat dampak dari risiko tersebut terhadap kinerja perusahaan. Sekaligus kita bisa melakukan prioritasi risiko atau risiko yang paling relevan. Pengukuran risiko biasanya melalui kuantifikasi risiko. Bisa kita lihat di tabel berikut. Ini yang menyajikan ringkasan tipe-tipe risiko dan teknik pengukuran yang berbeda. Di tabel berikut menunjukkan tipe-tipe risiko yang berbeda dan dengan teknik pengukuran yang berbeda juga. Teknik pengukuran berbeda tingkat kecanggihannya atau tingkat kuantifikasinya, mulai dari yang paling sederhana yaitu matriks frekuensi dan signifikan kerugian sampai pada stress testing yang paling rumit. Nah, selanjutnya yaitu materi matriks frekuensi dan signifikan risiko. Teknik pengukuran yang cukup sederhana atau tidak terlalu melibatkan kuantifikasi yang rumit adalah mengelompokkan risiko berdasarkan dua dimensi, yaitu frekuensi dan signifikansi. Proses tersebut pada dasarnya melakukan dua hal. Yang pertama yaitu mengembangkan standar risiko, dan yang kedua yaitu menerapkan standar tersebut untuk risiko yang telah diidentifikasi. Matriks frekuensi dan signifikansi merupakan salah satu contoh bagaimana kita berusaha mengantisipasi risiko. Setelah kita bisa mengetahui posisi dari risiko yang kita evaluasi, kita bisa merancang tindakan yang lebih tepat untuk menghadapi risiko tersebut atau menentukan prioritas risiko. Sebagai contohnya yaitu jika suatu risiko berada dalam kuadrat frekuensi rendah dan signifikan rendah, maka monitoring secara berkala barangkali cukup. Jika suatu risiko berada dalam kuadrat frekuensi tinggi dan signifikan tinggi, maka risiko tersebut sangat serius. Organisasi harus cepat-cepat mengatasi permasalahan tersebut. Jika tidak, risiko seperti itu bisa mengakibatkan kehancuran perusahaan dengan cepat. Nah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Vivin. Baiklah, perkenalkan saya Vivin Yunita. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada teknik kuantifikasi risiko lainnya. Selain matriks, frekuensi, dan signifikansi, masih banyak teknik pengukuran atas kuantifikasi risiko lainnya, yaitu yang pertama ada pengukuran risiko dengan distribusi probabilitas atau kemungkinan digunakan sebagai gambaran kualitatif dari peluang atau frekuensi. Baiklah, yang kedua ada nasional risiko, diukur berdasarkan nilai objek yang rentan terhadap risiko. Dan yang ketiga ada sensitivitas risiko, yaitu diukur berdasarkan seberapa sensitif suatu objek yang rentan terhadap risiko terhadap perubahan faktor penentu. Yang keempat ada volatilitas risiko, diukur berdasarkan seberapa besar nilai objek yang rentan terhadap risiko berfluktuasi atau tidak tetap.
Ukuran yang umum adalah standar deviasi atau penyimpangan. Yang kelima ada pendekatan VAR, Value at Risk. Resiko diukur berdasarkan kerugian maksimum yang bisa terjadi pada suatu aset atau investasi selama periode tertentu. Nah, yang terakhir ada matriks, frekuensi, dan signifikansi. Ada matriks, frekuensi, dan signifikansi resiko. Teknik pengukuran yang cukup sederhana, tidak terlalu melibatkan kuantifikasi yang rumit, adalah mengelompokkan resiko berdasarkan dua dimensi, yaitu frekuensi atau jumlah, dan signifikansi atau meyakinkan. Penggunaan teknik tersebut akan tergantung dari karakteristik resiko yang kita evaluasi. Konsep dan teknik statistik sangat relevan dan banyak digunakan untuk mengukur resiko-resiko tersebut. Dari kedua bagian tersebut dapat dilihat bahwa jika tingkat bunga naik, IPS unggul Ernest juga mengalami kenaikan. Analisis selanjutnya menunjukkan bahwa tingkat bunga meningkat pada kondisi perekonomian baik, di mana lebih banyak penumpang yang memanfaatkan jasa penerbangan. Karena itu, meskipun biaya bunga naik, efek bersih yang terjadi adalah kenaikan IPS. Analisis selanjutnya menunjukkan bahwa pengaruh utang dengan bunga tetap terhadap IPS lebih besar dibandingkan pengaruh utang dengan bunga mengambang. Sekilas nampak hasil tersebut tidak masuk akal karena bunga tetap membayarkan bunga yang tetap, sementara bunga mengambang membayarkan bunga yang berubah. Dengan bunga mengambang, biaya bunga bisa meningkat pada saat tingkat bunga meningkat, namun dapat terjadinya hedging dari utang mengambang pada saat kondisi ekonomi membaik, lebih banyak penumpang yang memanfaatkan jasa penerbangan. Penjualan perusahaan akan meningkat dalam situasi tersebut. Jika perekonomian meningkat, ancaman inflasi menjadi lebih besar. Bank sentral biasanya tidak suka dengan peningkatan inflasi karena dikhawatirkan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Bank sentral cenderung menaikkan tingkat bunga untuk mengendalikan inflasi. Dengan demikian, pada saat tingkat bunga meningkat, perusahaan sudah punya kas yang lebih banyak yang bisa digunakan untuk membayar utang. Pada akhirnya, Joko Murianto menyimpulkan bahwa PT Unggul Airlines menghadapi tiga jenis risiko strategis, yaitu risiko kenaikan harga bahan bakar, risiko perubahan kurs, dan risiko perubahan tingkat bunga. Saya Rizka Noviana akan menjelaskan kesimpulan dari makalah kami, yaitu pengukuran resiko adalah usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya resiko yang akan terjadi. Nah, hal ini dilakukan untuk melihat tinggi atau rendahnya resiko yang dihadapi oleh perusahaan, kemudian bisa melihat dampak dari resiko terhadap kinerja perusahaan itu, sekaligus bisa melakukan prioritasi resiko, yang mana resiko yang paling relevan. Nah, teknik pengukurannya resiko ada beberapa, yaitu yang pertama pengukuran probabilitas, neuronal resiko, ada sensitivitas resiko, ada vitalitas resiko, ada pendekatan VAR, ada matriks frekuensi dan signifikansi resiko, dan yang terakhir ada analisis skenario. Nah, di sini pun ada pun manfaat pengukuran resiko, yaitu untuk menentukan kepentingan relatif dari suatu resiko yang dihadapi. Yang lainnya untuk mendapatkan informasi yang sangat-sangat diperlukan oleh manajer risiko dalam upaya menentukan cara dan kombinasi cara-cara yang paling dapat diterima atau cara yang paling baik dalam penggunaan sarana dan penanggulangan resiko tersebut. Terima kasih. Baiklah, ini hasil dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.